Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kafir adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kalangan muslim. Istilah kafir banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Istilah ini merujuk kepada orang yang menutup atau mengingkari akan adanya Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun akhir-akhir ini istilah kafir dinilai mengandung konotasi yang negatif, yang merendahkan dan menyinggung golongan lain di luar agama Islam. Tidak jarang beberapa pihak yang mengkritik penyebutan kafir kepada golongan selain Islam. Mereka berpendapat sebaiknya penyebutan kata kafir diganti dengan istilah non-muslim. Lalu, bagaimana seharusnya umat Islam menyebut golongan lain di luar Islam? Apakah istilah kafir diperuntukkan untuk mendiskriminasi golongan selain Islam? Penceramah asal India, Zakir Naik menjelaskan, pihak-pihak lain perlu memahami secara benar istilah kafir menurut terminologi Islam. Pasalnya, jika pihak-pihak lain memahami dengan benar istilah kafir, maka mereka tidak akan merasa tersinggung dengan istilah kafir. Kata kafir berasal dari dhoir kata kufur yang artinya menyembunyikan atau menentang. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, dalam ayat tersebut berisi petani yang menyembunyikan bibit dalam tanah. Itu pun bisa disebut kafir. Namun dalam konteks Islam, kafir adalah orang yang menyembunyikan atau menolak kebenaran Islam. Kata kafir bermakna menolak Islam, sehingga kata kafir dalam bahasa Arab berarti non-muslim. Jelas Zakir Naik. Pria kelahiran Mumbai ini menambahkan istilah kafir mempunyai arti yang sama dengan istilah non-muslim, yang artinya orang yang menolak Islam. Istilah ini berlaku untuk semua golongan selain Islam. Apabila mereka memahami secara benar istilah ini, mereka tidak akan menilai penyebutan kata kafir sebagai bentuk dari diskriminatif kepada golongan lain. Kafir itu artinya non-muslim. Istilah ini tidak diperuntukkan kepada satu golongan saja, misalnya Kristen. Namun semua golongan, termasuk diantaranya Hindu, Buddha, Yahudi, dan yang lainnya. Anda tidak sedih dipanggil non-muslim, lalu kenapa sedih dipanggil kafir? Karena itu sama saja artinya. Jika seseorang atau suatu pihak merasa sedih dipanggil kafir, maka perlu memahami lagi secara benar Islam dan terminologi Islam, ujarnya. Oleh karena itu, istilah kafir tidak diperuntukkan untuk menghina atau mendiskriminasi pihak lain. Zakir Naik mengatakan, kata kafir adalah kata bagi umat muslim untuk mereka yang mengingkari atau menutupi kebenaran akan adanya Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kafir hanya soal status, kenapa banyak orang yang marah disebut kafir? Jika dikaitkan dengan logika dan contoh cerita pada bagian awal tulisan ini, maka sebenarnya secara psikologis ini bisa dipahami dengan sangat mudah. Seseorang marah atau tersinggung disebut kafir karena di lubuk hatinya yang terdalam terdapat pengakuan tulus bahwa menjadi kafir itu tidak baik. Yang baik adalah menjadi muslim. Jika Anda yakin akan kebenaran agama Anda, jika Anda yakin agama Anda baik, tentu tidak perlu marah atau tersinggung disebut kafir, bukan? Coba lihat bagaimana sikap kami umat Islam terhadap ajaran agama lain. Pada ajaran Kristen, semua yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan disebut domba yang tersesat. Umat Islam tentu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu pasti kita yang muslim termasuk golongan domba yang tersesat versi mereka tersebut. Namun apakah kita umat Islam selama ini pernah marah atau tersinggung disebut domba yang tersesat? Tidak pernah sekalipun. Karena muslim yakin akan kebenaran Islam. Karena yakin benar, maka akan bersikap masa bodoh dengan semua julukan dari agama lain untuknya. Itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap keyakinan muslim. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.